Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, selanjutnya kita perhatikan kul. Di situ ada lam sukun. Nah, lam sukun tersebut berada pada kalimat fi'il amar, maka disebut dengan lam fi'il. Kemudian, bagaimana cara membaca lam tersebut? Cara membaca huruf lam yang ada pada kalimat fi'il tersebut itu harus idhar, jelas ya. Kul, terdengar lamnya itu jelas ya, karena lam bertemu dengan huruf selain huruf lam dan ro ya. Nah, kita perhatikan yang di depannya itu adalah huruf alif. Nah, kita perhatikan mengenai kul a'udzu. Nah, ini ya. Kul itu ada lam sukun pada kalimat fi'il amar dan hamzah atau alif itu berada pada kalimat berikutnya atau di depan huruf lam ada hamzah. Maka cara membaca lamnya itu harus jelas atau idhar. Selanjutnya ingat ya, jangan disamakan antara a dan au ya, karena itu beda makhrajnya. A terdengar jelas a, kalau au itu ain ya, beda dengan a. Au ingat au au. Nah, au ini adalah mad tabi'i karena di situ ada waw mati sebelumnya berharokat domah. Nah, ini adalah mad tabi'i, mad asli ya, dibacanya 2 harokat. Mengenai hurufnya ada 3 ya. Alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya domah, dan ya mati sebelumnya kasroh. Selanjutnya birob. Nah, ini birob. Nah, itu dibacanya harus tertahan karena ini sifat hurufnya adalah syiddah. Yang mana syiddah itu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Yaitu hurufnya ada 8 ya, dikumpulkan dalam kalimat ajid kotim bakat. Nah, ini salah satunya adalah huruf ba. Ketika ada ba, baik itu ditasdid ya, apalagi ini ditasdid, birob, tahan banyak, birob, birobbi, birobbi. Nah, seperti itu ya, diidghamkan, ditahan dulu dan dilepaskan ke ba yang selanjutnya berharokat kasroh. Birobbi, seperti itu. Selanjutnya birobbil. Di sini ada alif lam ya. Birabbil, alif lam bertemu dengan huruf fa. Ya, ini adalah alif lam qamariyah. Dibacanya harus idhar. Mengenai hurufnya itu ada 14 dikumpulkan dalam kalimat ibgi hazzaka wa khaf akimah. Nah, selanjutnya mengenai hukum alif lam, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Huruf fa itu adalah termasuk kepada huruf alif lam qamariyah yang dibacanya harus idhar. Selanjutnya falaq. Nah, ini ada kop disukunkan ya karena berhenti. Yang tadinya berharokat kasroh disukunkan karena wakop, maka ini namanya adalah qalqalah kubro. Huruf qalqalah itu ada 5 ya, kop, to, ba, jim, dal. Dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Apabila ada kop, ada to, ada ba, ada jim, ada dal, itu disukunkan di akhir karena wakop, maka cara membacanya adalah qalqalah kubro. Falaq, itu ya, falaq. Oke, cara membacanya adalah dengan cara memantulkan huruf qalqalah dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Oke, selanjutnya min syarri, min. Nah, ini adalah nun. Ada nun sukun itu bertemu dengan huruf shin ya. Nah, ini apa namanya? Kita perhatikan pada bagian hukum nun mati dan tanwin. Nah, kita perhatikan mengenai huruf shin itu termasuk kepada huruf yang mana? Itu huruf ikhfa ya. Berarti cara membacanya bagaimana? Harus mendengung ya, menyembunyikan serta berdengungan.
Kemudian syarri. Nah, ini adalah mengenai hukum ro ya. Ro yang berharokat kasroh ini dibacanya harus tipis. Syarri ya. Jadi syarri seperti itu cara membacanya. Maka ini cara membacanya itu harus tipis. Syarri. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Dua ketukan. Mengenai hurufnya ada 3 ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya kholaq. Nah, ini adalah qalqalah kubro ya. Tadi ada 5 hurufnya, qaf, to, ba, jim, dal. Ini dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Nah, mengenai huruf qalqalahnya di sini yang disukunkan atau waqaf ya. Sukun karena waqaf di sini hurufnya adalah huruf qaf. Ma khalaqo. Nah, jadi ada pantulan huruf qafnya ya, memantul cara membacanya. Selanjutnya wa min syarri. Nah, di sini nun bertemu dengan shin, ini tadi sudah dijelaskan yaitu ihfa ya. Cara membacanya itu membunyikan serta dengung ya, atau dibacanya samar antara idhar dan idgham ya. Ditahan selama 2 harokat. Wa min sya seperti itu ya, karena di sini nun bertemu dengan shin, namanya ikhfa. Selanjutnya syar ini adalah mengenai hukum ro, dibacanya harus tipis ya, karena ro berharokat kasroh. Syarri, sempurnakan dulu tasdidnya, lalu kita dan dibacanya harus tipis. Syarri. Nah, gitu ya cara membaca huruf atau hukum ro. Kemudian go. Nah, ini adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Go. Nah, mengenai huruf go itu harus ada dahaknya ya, sama seperti huruf kho. Gho. Ghasikin. Gho ini dibaca 2 harokat. Kemudian sikin, kin. Nah, ini ada hukum tanwin. Hukum tanwin berarti sama dengan hukum nun ya. Hukum nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada tanwin ya, atau kasrotain bertemu dengan hamzah. Nah, alif yang berharokat itu namanya adalah hamzah. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka ini adalah idhar. Dibacanya harus jelas dan tidak mendengung. Ghasikin, kin, gitu ya. Ghasikin ida. Nah, dibacanya pun juga harus pendek ya, tidak dibaca panjang. Ghasikin ida, langsung seperti itu cara membaca idhar. Za ini adalah mad tabi'i karena ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah mad tabi'i ya, hurufnya adalah huruf alif. Selanjutnya waqab. Nah, ini adalah qalqalah kubro. Huruf qalqalahnya di sini berarti hurufnya adalah huruf ba. Huruf ba di akhir awalnya fathah disukunkan karena waqaf, maka ini adalah qalqalah kubro. Cara membacanya itu harus memantulkan huruf qalqalahnya, huruf ba-nya harus memantul dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Selanjutnya ayat keempat di surat Al-Falaq. Wa min ini ya, nun bertemu dengan shin. Tadi yang sudah dijelaskan ini adalah ikhfa. Cara membacanya samar antara idhar dan idgham. Wa min sya. Nah, ya, antara idhar dan idgham cara membacanya samar-samar. Ya, dibacanya dengung. Nun bertemu dengan shin, namanya adalah ikhfa. Kemudian mengenai hukum ro, ini adalah dibaca tipis karena ro berharokat kasroh. Karena ro berharokat kasroh, dibacanya harus tipis. Syarri ya, sempurnakan dulu tasydidnya, lalu kita tipiskan ya. Syarri ya, seperti itu cara membaca hukum ro. Wa min syarrin. Nah, ini adalah alif lam syamsiah, dibacanya harus idgham ya, diidghamkan bunyi huruf ro ke dalam huruf nun ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada alif lam. Nah, mengenai alif lam syamsiah itu tulisannya ada alif lamnya tetapi tidak terbaca. Ya, di sini bertemunya alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nun itu salah satu dari huruf alif lam syamsiah.
dikumpulkan dalam kalimat tib summa shil rahman tapuz dib dani'am da'su azonni jur syarifan lil kiram. Nah, ini adalah kumpul-kumpulan huruf alif lam samsiah. Salah satunya di sini huruf samsiahnya adalah huruf nun. Apabila ada alif lam bertemu dengan nun, maka ini dibacanya harus idgham ya. Alif lam samsiah namanya. Syarrin. Nah, gitu ya. Kemudian ada nun di tasdid ini ya. Membacanya itu harus mendengung. Syarrin. Nah, ditahan dengungannya 2 atau 3 harokat. Syarrin. Nah, gitu ya. Ini adalah guna. Cara membacanya adalah mendengung, ditahan dengungannya selama 2 atau 3 harokat. Naf. Nah, sempurnakan dulu ya. Naf. Karena ada tasdid. Naf. Nah, kemudian ada fa. Nah, ini adalah mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu dibacanya 2 harokat. Uqad. Ini adalah qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro hurufnya ada 5 qaf, to, ba, jim, dal. Nah, huruf qalqalah di sini adalah huruf dal. Apabila ada huruf dal di akhir karena waqaf, misalkan awalnya dikasrokan kemudian disukunkan, ini adalah qalqalah kubro namanya. Dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Cara membacanya adalah memantulkan huruf qalqalah dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Selanjutnya yang terakhir yaitu wa min. Ini adalah ikhfa karena bertemu nun dengan shin. Ikhfa namanya. Dibacanya itu harus samar antara idhar dan idgham. Kemudian syar. Nah, ini syar itu adalah dibaca tipis karena ro berharokat kasroh ya, dibacanya tipis. Mengenai hukum ro dibaca tipis apabila berharokat kasroh atau mati sukun setelah harokat kasroh. Selanjutnya ha ya. Oke, terbalik ya tulisannya, silakan kembali ke sebelumnya. Ha di sini ya. Ha itu adalah mad tabi'i sama ya, karena ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Hasidin. Nah, din di sini ada tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Ini adalah idhar namanya. Dibacanya harus jelas dan tidak mendengung. Hasidin idza. Hasidin ida. Nah, gitu ya. Dinnya itu harus terdengar jelas. Hasad. Nah, ini adalah qalqalah kubro. Hurufnya ada 5 qaf, to, ba, jim, dal. Nah, di sini huruf qalqalahnya ada huruf dal. Dal itu sukun karena waqaf, awalnya fathah disukunkan karena waqaf. Nah, ini adalah qalqalah kubro namanya. Cara membacanya itu harus memantulkan huruf qalqalah dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Oke, inilah mengenai pembahasan bagaimana menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat dan kita bisa benar-benar menerapkan hukum tajwid ini dalam Al-Quran.